Anda kembali di kabar pandemi corona pemirsa. Warga di Pinrang, Sulawesi Selatan merebut paksa jenazah pasien COVID-19. Warga menghadang tim gugus dan juga berebut jenazah untuk dibawa sendiri. Iring-iringan mobil pembawa jenazah pasien COVID-19 ini dihadang puluhan warga di batas masuk kota Pinrang Rabu malam tadi. Tidak hanya menghadang, warga yang belakangan diketahui merupakan pihak keluarga pasien juga merebut paksa jenazah yang dikawal petugas. Massa kemudian memindahkan peti jenazah ke mobil yang telah disiapkan untuk dibawa ke rumah duka. Padahal jenazah pasien COVID-19 ini sedianya akan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Pasca pengambilan paksa, tim Satgas COVID-19 Pinrang kemudian berusaha membujuk pihak keluarga agar jenazah tetap dikebumikan di pemakaman khusus pasien COVID-19. Wakil Bupati Pinrang Alimin menyayangkan insiden pengambilan paksa jenazah yang dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah daerah akan segera melakukan tracing terhadap seluruh keluarga yang terlibat. Ya, insya Allah nanti setelah semua prosedur telah dijalankan berdasarkan prosedur COVID, kami pemerintah daerah nanti akan melakukan tracking kepada keluarga-keluarga yang telah melakukan kegiatan di luar dari prosedur COVID. Sehingga dikhawatirkan nanti ada penyebaran secara langsung dari kepada keluarga, sehingga pemerintah daerah melakukan tracking kepada seluruh keluarga, lalu kemudian dilakukan rapid test, termasuk juga mungkin swab bagi keluarga-keluarga yang dekat yang telah melakukan aktivitas tadi. Pasien yang meninggal akibat COVID-19 ini sebelumnya sempat dirawat di RSU Lansirang Pinrang dan kemudian dirujuk ke RSU Andi Makassau, Kota Parepare. Pasien yang meninggal akibat COVID-19 ini sebelumnya sempat dirawat di RSU Lasinrang Pinrang dan kemudian dirujuk ke RSU Andi Makassau, Kota Parepare. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Mengenai hal ini pemirsa, kita akan menanyakan langsung kepada Wakil Bupati Pinrang, Bapak Alimin, mengenai kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 di sana. Selamat sore Pak Alimin. Selamat sore, Mbak. Ya, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Alimin mungkin pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Sebenarnya urutan kejadiannya pada awalnya seperti apa? Ya, jadi begini kronologi kejadiannya bahwa Sin ini memang ada penyakit bawaan. Jadi beliau itu penyakitnya penyakit jantung. Nah, namun demikian dirawat di Rumah Sakit Lasinrang Pinrang, ternyata tidak mampu tugas di sana, akhirnya dikirim ke Rumah Sakit Rujukan Parepare. Setelah mendapat perawatan dan dilakukan swab, ternyata di samping penyakit bawaan juga menderita penyakit terpapar COVID-19. Sehingga dilakukan pengobatan secara intensif. Namun karena ajal mengatakan lain, Allah menyatakan bahwa almarhum ini harus meninggalkan dunia, sehingga almarhum meninggal dunia kemarin sore. Namun setelah ada koordinasi dengan pihak petugas Parepare, dilakukan pengawalan dari kota Parepare menuju kota Pinrang, dan rencananya sebetulnya langsung dikuburkan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tapi harapan kita pupus pada saat keluarga korban menghadang ambulans yang dari kota Parepare ini untuk dipaksa mengambil dan dibawa langsung ke rumah duka. Sebetulnya bukan berarti bahwa pemerintah daerah dan jajaran aparat keamanan, termasuk juga dari Satgas, melihat begitu saja, tetapi ada upaya untuk melakukan pencegahan tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh keluarga almarhum. Tapi karena untuk menghindari konflik internal antar warga dengan pemerintah, kita hanya cukup memberikan motivasi dan edukasi bagaimana
warga yang sudah meninggal ini tetap kembali dengan pengawalan yang ketat. Begitu, Mbak. Oh iya, jadi memang sebelumnya sudah dinyatakan COVID-19 sebelum meninggal begitu ya Pak? Pihak keluarga alasannya seperti apa? Jadi mereka tidak terlalu paham tentang keterangan medis yang diberikan oleh rumah sakit rujukan bahwa yang bersangkutan sebetulnya sudah 2 kali swab, ternyata hasilnya semua positif. Tapi yang namanya keluarga karena ingin memaksakan membawa pulang ke rumahnya, akhirnya kurang begitu memahami, bahkan menganggap bahwa pasien itu meninggal bukan karena COVID, tapi meninggal karena penyakit bawaan. Namun setelah semalam kita bersama unsur Forkopimda melakukan pendekatan persuasif dan memberikan keterangan-keterangan bahwa bersangkutan itu adalah menderita atau terpapar COVID-19, sehingga ada pengertian tetapi tetap ngotot bahwa besok baru bisa dikebumikan. Gitu, Mbak. Kemudian pada akhirnya dikebumikan di mana Pak jadinya? Apakah memang sesuai dengan protokol kesehatan atau seperti apa? Jadi pada saat dikebumikan sebetulnya kehendak keluarga dia mau kebumikan di kuburan keluarga. Namun saran kami bersama dengan Forkopimda bahwa kami sudah siapkan tempat khusus untuk dikebumikan pasien COVID-19 di Kabupaten Pindrang. Hanya dengan ada deal-deal begitu bersama dengan keluarga terjadi ada pemahaman. Dan keluarga juga sudah mengerti sikap pemerintah. Dan alhamdulillah tadi sudah dikebumikan dengan prosedur COVID-19. Jadi walaupun sebetulnya ada yang keluarga yang menolak, tapi karena pemerintah begitu ngotot untuk melakukan penguburan secara protokoler, makanya keluarga korban memahami hal itu. Akhirnya yang bersangkutan telah dikuburkan di kuburan yang telah dipersiapkan oleh Satuan Tugas Kabupaten Pindrang. Ya, Bapak, jika kita lihat di video pada saat pengambilan paksa jenazah tersebut kan cukup ramai ya Pak ya. Apakah sudah dilakukan tracing Pak terhadap warga yang terlibat pengambilan paksa jenazah tersebut? Jadi sebetulnya pada saat penjemputan itu memang ada juga yang memenuhi standar COVID, ada juga yang tidak. Tapi yang namanya kalau dalam situasi seperti itu, kondisi sudah darurat, ya perlu banyak pertimbangan untuk melakukan tindakan represif. Nah, sehingga kami bersama dengan unsur Forkopimda untuk turun melakukan pendekatan persuasif. Masuk di rumah duka, kami menghimbau kepada seluruh keluarga di samping tidak melakukan atau membuka peti-peti jenazah, dan juga kalau mendekati tetap harus memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Hanya pada saat kami sudah berada di lokasi, keluarga korban juga sudah sedikit memahami kondisi seperti itu, seperti diharapkan oleh pemerintah daerah, termasuk juga tim Satuan Tugas. Gitu, Pak. Bapak, ini kan tidak terjadi sekali saja ya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota di sana untuk agar kejadian ini tidak kemudian terulang kembali, Pak? Jadi mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali, walaupun kita sudah tahu bahwa sebetulnya sudah ada 8 warga yang terpapar COVID yang meninggal di Kabupaten Pindrang. Tapi baru kali ini terjadi sebetulnya. Nah, jadi maka pemerintah daerah bersama Satuan Tugas berusaha ke depan untuk memperketat namanya koordinasi supaya tidak ada miskomunikasi dalam penanganan korban-korban COVID ini. Dan ini saya anggap bahwa ada sebetulnya miskomunikasi yang terjadi antara pemerintah Kota Parepare dengan Satgas Kabupaten Pindrang, sehingga agak lamban kita melakukan antisipasi. Alhamdulillah kami sudah berbuat jadi untuk kebaikan bersama. Nah, kapan kami melakukan tindakan represif, tentu juga bisa jadi korban nanti masyarakat. Pasti dia melakukan perlawanan. Sehingga kami pertimbangkan tetap mengawal sampai pagi dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Pindrang dan jajaran-jajaran lainnya. Ya, Bapak, sejauh ini biasanya jika memang terjadi hal yang hampir serupa begitu ya, kemudian dinyatakan COVID-19 dan kemudian berakhir meninggal dunia, komunikasi yang dijalin oleh pihak rumah sakit, Satgas dan juga kepada pihak keluarga seperti apa, Pak? Jadi khusus untuk komunikasi memang tetap ada, karena di Pindrang kan tidak ada rumah sakit rujukan. Yang ada cuma adanya di Kota Parepare, kemudian di Kota Makassar sendiri. Sehingga komunikasi dengan Satuan Tugas, kemudian termasuk data-data yang dilaporkan ke pusat,
semua sudah sinkron sebetulnya. Iya. Cuma yang namanya ajal, kita tidak bisa prediksi. Ya, ketika dinyatakan meninggal, kadang juga kondisinya agak lambat diterima oleh unsur satgas setempat, sehingga persiapan-persiapan untuk mengantisipasi segala kemungkinan itu agak sedikit terlambat. Lalu demikian, bahwa upaya pemerintah daerah dan satuan tugas COVID-19 di Kabupaten Pindrang ini sudah melakukan langkah-langkah, termasuk men-tracking keluarga korban untuk selanjutnya dilakukan swab. Ya, itu begitu, Mbak. Baik, ini tentunya menjadi harapan kita semua agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Terima kasih banyak Pak Alimin selaku Wakil Bupati Pindrang, Sulawesi Selatan. Sehat selalu Pak. Terima kasih.